Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Mengenai Roy Suryo CS, Dr. Tipa Rismond, itu videonya sudah tersebar di mana-mana, pernyataannya sudah tersebar di mana-mana, yang memang intinya mereka itu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dan respon dari publik pun semakin bermunculan. Bukan hanya dari netizen, tapi juga dari TikToker, influencer, kemudian YouTuber, kemudian politikus, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana respon dari netizen. Kemudian ini ada yang menarik dari Pak Kanjeng mengenai gerombolan Roy Suryo CS yang terus-menerus mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Kita langsung lihat videonya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Dari mana saya melihat dari foto. Dinasti Joko Widodo yang seenak udelnya ya mengubah-ubah konstitusi agar anaknya bisa jadi wapres. Padahal dia saat itu jadi presiden kan. Dulu waktu dari Solo kelihatannya kayak pendekar demokrasi, kelihatannya ya seolah-olah baik. Padahal ujung-ujungnya ya kita tahu bersama ini orang kualitasnya. Ini memang ada mastermind yang bisa mengatur ini semuanya di atas UGM. Ada mastermind katanya. Dan mastermind itu dulu yang pernah di UGM, pernah berkuasa di UGM, dan sekarang lebih tinggi posisinya, dan sekarang pun masih menjabat di UGM sebagai seseorang yang dengan posisi tinggi. Ini asumsi atau gimana Roy Suryo ya? Pernyataan-pernyataan mereka itu, wah ini harus dipertanggungjawabkan ya. Karena ini bisa menjadi tuduhan yang serius ketika tidak terbukti. Sebenarnya kasus ini kasus remeh-temeh. Kasus ecek-ecek di mata saya nih. Soal ijazah palsu itu, iya. Tujuan ijazah palsu itu ya. Karena ini diolah oleh orang-orang munafik, diolah orang-orang partai, diolah orang-orang licik. Kasus ini diracik langsung menjadi fitnah, langsung menjadi kebencian. Maksudnya apa? Mempengaruhi masyarakat. Ada unsur kebencian di situ. Sebenarnya sederhana sih, apalagi yang namanya Roy. Sudah dokter katanya. Langsung disebutin namanya. Apalagi itu. Roy Suryo, Dr. Tipa. Dr. Tipa dengan lagi siapa itu yang berapi-api. Yang orang Batak itu siapa itu? Dengan congkaknya dia ngomong. Ya sebenarnya kita sederhana, kita juga tahu sebenarnya sederhana. Yang mengeluarkan ijazah itu kan Gajah Mada. Ya tanya sama Gajah Mada, selesai kan gitu kan? Benar. Itu. Jadi jangan tanya ke lain-lain. Ini ambil sisi sini, sisi sana. Nah, karena saya anggap ini orang-orang yang berhati busuk. Kalau saya bilang tuh otak udang. Ya, udang itu filosofinya itu. Iya, padahal UGM sudah memberikan pernyataan yang clear ya. Sudah memverifikasi bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM. Ada foto-foto wisudanya juga ditunjukkan. Otaknya tuh isinya busuk semua tuh. Kalau udang tuh jalannya bukan maju, mundur. Orang-orang kayak gini, ini perlu dikasih pelajaran. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini akan merembet kemana-mana, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ataupun Gibran bisa diperlakukan seperti ini. Ya. Gibran sudah diperlakukan seperti ini. Nah inilah sekarang ini. Bahkan juga ada tuduhan ijazah palsu juga loh ke Gibran. Ini, iya kan? Ya. Nah dengan isu ini sekarang udah kayak cacing kepanasan mereka. Jadi otak udang itu toksik gitu ya, Iya. Jadi karena dia busuk otaknya, otaknya semua semuanya busuk. kelihatan busuk gitu busuk. ya. Nggak ada yang bagusnya. Ya. Pokoknya di mata mereka itu Jokowi nggak ada bagusnya. Ya. Nah alhamdulillah ya kemarin tuh kita terima kasih banget dengan Pak Jokowi ya. Mau ke kantor polisi. Ya. Nah itu Mas Norman kan Pak Jokowi beberapa waktu sebelumnya kan pernah bilang tuh di Solo kalau nggak salah ya, dia bilang bahwa saya tuh udah sering dimaki-maki, difitnah, dihujat
saya diem aja. Gitu. Oh ya, ketika Tapi diwawancara. kesabaran itu ada batasnya. Betul. Gitu kan. Pak Jokowi Betul. kan itu kalau Ya. nggak salah konteksnya menanggapi Sitorus ya, Deddy Sitorus ya, Ya. soal apa kasusnya lain sih. Tapi intinya kan sama, soal fitnahan, hujatan, pokoknya narasi kebencian lah Ya. ke Pak Jokowi. Ya, ini satu kesatuan. Ini akan terbongkar semua. Oke, oke. Di antara mereka yang saya dengar katanya ada mak-mak ngasih sembara 16 miliar dikasih kepada salah seorang untuk mensembarluaskan ijazah fitnah ini. Oh, Ijazah. narasi soal ijazah palsu ini. Ya. Oh ya, sayembara Dan 16 itu miliar. pengakuan dari seseorang itu sendiri. Ya, ya. Itu ada videonya. Oke. Nah, saya berharap teman-teman relawan, teman-teman simpatisan yang namanya video ini digital itu nggak akan bisa hilang. Jadi segala kejelekan-kejelekan yang kemarin mereka ini kumpulin saja sebagai barang bukti. Ya, mau baik-baik itu terhadap Pak Prabowo, terhadap Gibran, terhadap pejabat yang lain. Ya, kumpulin, kita membantu pengacara kita. Ya, ya. Ya, harus berani sekarang karena Pak Jokowi sudah membuka, udah mau ke Melapor. polisi. Nah, kedepannya ini akan saya melihat ya, saya melihat ini Roy Suryo maupun si siapa ini kayaknya masuk kandang ini. Ini prediksi saya. Ya, ya. Ya. Kira-kira Roy Suryo segala itu nggak sih, menganggap ini langkah ini tak terduga atau gimana? Nah, mereka menganggap nggak akan mungkin Pak Jokowi itu ngadu ke polisi. Oh, oke, oke. Karena dilihat perjalanannya 10 tahun. Ya, ya. Oh, ternyata mereka ini makin ngelunjak. Dan ternyata Pak Jokowi langsung yang melapor ke polisi ya. Yang kemudian direspon oleh Abraham Samad yang intinya atau konteksnya itu meminta Pak Jokowi untuk tidak melaporkan hal ini. Mereka punya prediksi, nggak akan mungkin. Ngerti kok, orang-orang hukum ngerti kan? Kalau Pak Jokowi sudah ke kantor polisi, udah jelas data-datanya, itu habis tuh mereka semua. Jelas kok, penghinaan. Ya, ya. Ya, mengskreditkan orang, menjatuhkan nama baik orang di situ. Saya nggak tahu pasal-pasal apa yang ditampilkan. Dan itu nanti akan berantai itu. Di antara mereka tuh saling menyalahkan. Seperti contoh Berantai. misalnya Roy Suryo. Kemarin saya lihat di TV, News TV ya, udah mulai ada kelabakan. Saya lihat dari raut mukanya, Ya. udah lihat. Ternyata dia bilang ijazah yang dia mainkan, dia debatkan itu adalah ijazah dari internet. Kan kacau ini kan. Ya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan yang bodoh nih siapa? Kita yang bodoh apa? Nah, jadi jelas. Jadi modus mereka itu ingin menjatuhkan presiden. Ya, Presiden Prabowo sekarang. Iya. Melalui Dan ini menyerang Jokowi. Iya, dan ini ada kelompoknya, Mas. Oke. Ya, kelompoknya misalnya kelompok Roy Suryo. Ya, itu ke Anies. Kelompoknya Egy ke Anies juga. Kelompoknya si Raffi siapa? Refli Harun. Raffi Harun sama yang pengacara Oh, Samad, Abraham Samad. Abraham Samad. Sekarang udah ngemis-ngemis deh, mau nangis, minta tolong kepada Pak Jokowi. Kalau bisa ini dicabut, jangan dilanjutkan. Artinya dia orang hukum ngerti itu pas itu. Ya, akibatnya tuh ngerti. Nah itu ya analisis dari Pak Kanjeng bahwa ada tujuan yang salah satunya memang ingin menjatuhkan. Kalau Pak Jokowi menjatuhkan Pak Jokowi tentu saja ya, karena sudah kita lihat bagaimana mereka kekeh mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Nah ini, kata Pak Kanjeng ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Mulai deh para pembencinya Pak Jokowi ya, kelompok yang mulai pakai framing-framing baru, ya kan di medsos. Ya penjagalan terhadap kritis, ya penjagalan terhadap ilmiah, terhadap saintifik, terhadap intelektual, ya kemudian represif terhadap akademik, ya kan, mulai macam-macam gitu ya. Jadi ini seakan-akan bahasa-bahasanya udah bahasa-bahasa intelektual gitu ya. Ya sekarang bagaimana kita mau mempercayai framing tersebut, ya? Karena gimana prosesnya melakukan yang katanya itu intelektual, itu mereka lakukan dengan cara-cara yang tidak beradab, ya, dengan cara-cara yang kurang ajar. Bayangin masa menampilkan sesuatu yang intelektual, yang saintifik,
mereka menggunakan kata-kata kasar, menggunakan foto-foto meme-meme yang kasar. Oh iya, ya kan, terus menghujat, memanggil nama presiden ke-7 ya dengan tidak tidak beretika gitu ya. Padahal dia presiden loh, apapun yang terjadi dia adalah presiden ke-7 gitu. Dan itu mencontohkan ya kepada masyarakat, kepada generasi yang baru-baru ini, oh begitu loh caranya berpolitik. Nah, contoh yang buruk. Jelek banget gitu politiknya. Nah sekarang mereka mulai main-main sok-sok intelektual lah, akademisi lah, dan lain-lain. Aduh. Saya baru tahu jawabannya belakangan ini ya. Jadi itu sangat terkait dengan adanya sekelompok orang yang sangat khawatir kalau Jokowi ya atau pengaruh Jokowi ini kembali berkuasa di negeri ini. Dan tanda-tanda itu kan semakin nyata ya. Ya, Prabowo Presiden Indonesia itu beberapa kali berkunjung ke Jokowi. Kemudian menteri-menterinya Jokowi berkunjung ke menteri-menterinya Prabowo berkunjung ke Jokowi di Solo. Kemudian orang pada ngantri datang ke rumahnya Jokowi di Solo. Kemudian macam-macam lah ini, apalagi yang terakhir ini Prabowo mengutus secara khusus Jokowi untuk hadir di pemakaman Paus ya di Roma. Ini kan menunjukkan bahwa Jokowi ini masih sangat kuat pengaruhnya pada pemerintahan Prabowo. Nah, ternyata ada sekelompok orang yang sangat khawatir dengan pengaruhnya Jokowi ini. Nah, itu dia teman-teman videonya. Tadi kita lihat ya bagaimana Pak Kanjeng memaparkan tentang hal yang terjadi, yang salah satunya yaitu orang-orang yang terus mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Pak Kanjeng sendiri menganalisis bahwa ini tuh ada tujuan tertentu yang dimana ya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kemudian menjatuhkan Pak Prabowo. Yang kemudian disusul oleh pernyataan netizen yang memang intinya itu sama, menjelaskan tujuan kelompok-kelompok yang terus mempermasalahkan Pak Jokowi, yang salah satunya adalah ijazah. Oke, saya kira dicukupkan sekian. Informasinya nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.